warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pena Dewi Indarti, CGP Angkatan 9. Saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik untuk pembelajaran bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ati Noviana selaku Koci. Nah, kegiatan supervisi akademik ini ada tahapannya, yaitu melalui pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Nah, kegiatan pertama yaitu pra-observasi. Oke, kita bersapa salam dengan Ibu Atin Noviana. Selamat pagi Ibu Atin. Selamat pagi Bu Pena. Ya, bagaimana keadaan dan perasaan hari ini? Alhamdulillah baik dan perasaannya juga senang, bersemangat. Alhamdulillah, saya pun juga ikut senang Bu. Iya. Bu Atin, hari ini saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti. Baik. Bagaimana Ibu sudah siap? Insya Allah siap. Ya, baik Bu Atin. Apa saja nih yang sudah Ibu siapkan untuk pembelajaran nanti? Dari mulai pembuatan modul ajar, kemudian media dan alat peraga, insya Allah sudah saya siapkan. Ya, alhamdulillah semuanya sudah siap berarti ya Bu ya. Oke. Terus untuk materi atau area pengembangan apa yang akan Ibu laksanakan nanti? Area pengembangan yang nanti saya rencanakan itu berbasis pada kognitif anak, yaitu anak bisa membandingkan antara materi segi banyak ya, bukan segi banyak beraturan dan tidak beraturan, serta mampu mengkomunikasikan hasilnya itu kepada teman-teman. Oke, berarti nanti materinya adalah tentang segi banyak pada pelajaran matematika, dan area yang ingin dikembangkan yaitu kognitif ya. Lantas tujuan pembelajarannya nanti apa ya Bu? Untuk tujuan pembelajaran kali ini saya mengidentifikasi ada 3, yaitu yang pertama, siswa ini mampu menyebutkan bangun datar segi banyak dan bangun datar bukan segi banyak. Kemudian siswa juga diharapkan mampu menyusun serta mengelompokkan bagian bangun datar segi banyak dan bukan segi banyak itu, dilanjutkan dengan mengelompokkan bangun datar segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Saya penasaran sekali Bu, kira-kira nanti pakai media apa saja nanti Bu? Nanti saya akan memakai proyektor, kemudian benda-benda yang ada di sekitar, tanya jawab, diskusi kelompok, sama presentasi. Ya, semuanya lengkap ya Bu ya. Terus ini Bu, sumber belajarnya yang Ibu gunakan apa saja nanti? Sumber belajar dari lingkungan sekitar, karena itu lebih ke konkret ya, anak-anak dasar itu kan lebih memahami dan bermakna bila benda-benda di sekitar atau benda-benda konkret ini menjadikan sumber belajar utama mereka. Di samping saya juga memberi media-media seperti video, kemudian suara, audio, dan juga benda-benda di lingkungan mereka. Iya. Baik Bu Atin, sangat menarik sekali, soalnya kalau benda konkret ini ya Bu ya, itu sudah sesuai dengan umur mereka. Iya betul. Oke Bu. Bu Atin, untuk strateginya nih, apa yang sudah Ibu persiapkan nanti? Strategi pembelajaran? Iya. Untuk strategi pembelajaran nanti saya akan menggunakan pembelajaran model pembelajaran diferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Dan juga akan saya masukkan model pembelajaran PSE atau sosial emosional di dalamnya dengan metode diskusi, tanya jawab, presentasi, dan penugasan. Sangat menarik nanti Bu ya, pembelajarannya sudah PSE, ya. Terus diferensiasi, ya, terus kalian itu PSE ya Bu ya. Dan itu sudah memakai ketiganya ya Bu ya. Insya Allah saya terapkan ketiganya di sini. Ya, ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Ya. Nanti untuk keberhasilannya nih Bu, teknik penilaiannya apa nanti yang digunakan? Penilaiannya itu saya kembalikan ke anak-anak, di sini ada produk ya. Jadi saya kembalikan ke anak untuk sesuai dia gaya belajarnya. Jika anak ini memang menyukai tipe narasi, maka dia akan menuliskan narasi tentang apa yang sudah dipelajari. Kemudian jika dia tipenya suka adalah seni menggambar, maka dia menunjukkan menghasilkan karya gambar untuk
pemahaman dia terkait dengan materi. Berarti menyesuaikan dengan kemampuan anak juga ya Bu ya? Kemampuan minat belajar juga. Ya. Baik Ibu, dari yang Ibu sampaikan tadi banyak media yang Ibu gunakan seperti video, terus audio, benda konkret. Nah, ini sangat menarik sekali. Terus diimbangi juga dengan strateginya tadi menggunakan PSE dan berdiferensiasi. Nah, kemudian nih tadi strateginya juga sangat bagus kelihatannya dan sangat menarik sehingga saya tidak sabar untuk mengobservasi Ibu nanti. Baik, cukup sekian percakapan di sesi pra observasi ini. Ibu sudah siap melaksanakan observasi? Insya Allah siap. Oke, baik, terima kasih Ibu Atin. Semoga kegiatan pembelajaran nanti sesuai dengan Ibu harapkan. Amin. Oke, ayo kita ke kelas Bu. Ya, siap. Ayo. Gerak. Kita latihan. Nah, ada beberapa langkah kegiatan yang akan kita laksanakan. Tadi sudah kita laksanakan yang apa, Nana? Salam dan berdoa. Sebelumnya sudah disiapkan alat-alatnya untuk hari ini. Bukunya sudah ada di atas meja. Alat tulisnya sudah ada di atas meja. Sudah. Coba sekarang ada yang hari ini tidak masuk? Ada. Siapa? Nawang, apa tidak masuk? Bolos dulu. Bolos? Ada yang tahu? Ya, ada yang lagi. Anak-anak, kita tidak boleh asal baru. Tidak boleh. Kita harus menghargai sesama teman. Kemungkinan hari ini Mbak Nawang tidak masuk karena ada ucapan keluarga. Baik, anak-anak. Nah, sebelumnya seperti yang sudah setiap hari kita lakukan, sebelumnya kita harus menyanyikan lagu nasional. Apa yang biasa kita nyanyikan? Dari Sandra, ya, coba semuanya begini. Ya, kita nyanyikan. Ada yang mau memimpin ke depan? Coba Mbak Fitri ya, dipimpin ke depan menyanyikan lagu nasional. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung bernyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah. Ungkapkan perasaan hati hari ini. Coba maju ke depan dan di sini. Nah, di sini. Pembelajaran sebelum dimulai. Mbak Fitri, coba berdiri di sini sebentar. Emosi perasaan hari ini sedang apa Mbak Fitri? Senang. Kenapa senang hari ini? Ketemu banyak teman. Baik, silakan video. Ada lagi? Ini siapa yang menambahkan nama Jini? Mas Rifai. Kenapa Mas Rifai? Ini nama Jini apa? Perasaan hari ini apa? Apa
Apa ini? Apa ini? Ngantuk? Iya, ngantuk ya? Ini ngantuk. Baik, silakan duduk. Nah, anak-anak sebelum kita mulai, buatin punya salah satu metode supaya kalian tambah semangat. Siapa yang suka tarik nafas panjang? Coba, kita coba ya. Yuk, hitungan ketiga tarik nafasnya yang panjang. 1, 2, 3. Tarik nafas. Kemudian lepaskan pelan. Bagaimana rasanya? Lega. Lega. Terus apa lagi yang dirasakan selain lega? Semangat? Coba sekarang kamu tutup matanya, kemudian tarik nafas panjang, lepaskan pelan, tarik nafas panjang dan lepaskan pelan. Kemudian nanti buatin matanya perasaan. Siap? Oke, tutup matanya. Siap, yuk kita tarik nafas. Rasakan anak-anak. Silakan boleh dikeluarkan pelan, pelan, pelan. Tarik lagi. Pelan, kemudian dilepaskan. Oke, apa yang kalian rasakan? Lega. Ada yang lain? Habis menutup mata apa yang dirasakan biasanya? Apa? Oh, semangat bahasa. Baik anak-anak, ini tadi kita mau meningkatkan semangat kita untuk belajar dari ini, belajar tentang pelajaran matematika yang namanya bangun datar. Masih ingat bangun datar? Masih. Berapa dimensi bangun datar? 2 dimensi. Oke, tidak banyak ya. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya segi banyak. Nah, anak-anak semua, tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, kalian bisa menyebutkan bangun datar segi banyak dan bukan segi banyak. Ini segi apa segi banyak? Ini nyaman. Nah, sebelum buatin menanyakan salah satu audio, tahu audio itu apa anak? Audio itu apa? Apa yang didengar atau apa yang dilihat? Apa yang didengar? Siapa yang suka mendengarkan lagu? Suka. Nah, ini nanti silakan kalian dengarkan tentang apa itu yang namanya segi banyak. Tapi ini berupa lagu. Ternyata pelajaran juga bisa diutarakan dengan sebuah lagu. Ya, diperhatikan audio ini. Ya segi apa segi banyak? Apa ciri segi banyak? Teman-temannya itu. Lihat video. Apa yang ditayangkan dari video anak? Tentang segi banyak yang ada di sekitar. Nah, kalau tadi ada di jalan raya, coba amati sekitarnya anak. Ada kan di sini segi banyak? Ada. Siapa yang bisa menunjukkan? Siapa? Mas Nizam. Apa? Papan tulis. Ada yang lain? Atap. Oh ya, atap ini ya anak-anak ya. Bentuknya ini ya. Lalu almari. Ada lagi? Buku, mana bukunya? Oh, itu bukunya. Ada yang lain? Meja. Coba perhatikan di situ di atas tuh ada yang berbentuk apa namanya? Jam. Apakah itu segi banyak? Bukan. Ya, oke. Baik. Untuk mengelompokkan dari berbagai macam bentuk dan benda yang ada di sekitarmu. Nah, perhatikan di sini ada segi banyak dan ada yang bukan segi banyak. Betul atau tidak? Ada yang bisa menyebutkan yang bukan segi banyak? Apa? Koin. Ada lagi? Awan. Pintar. Ada lagi? Layangannya segi banyak atau tidak? Segi banyak atau tidak? Segi banyak karena garisnya lurus. Nah, ini yang terakhir, coba yang tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Untuk itu buatin terakhir ini punya kotak
rahasia. Kota Miss, tadi kalian sudah mendengarkan. Kalau mendengarkan, indera apa yang kita pakai? Enggak? Sudah melihat gambar, pakai indera apa? Mata. Sudah melihat video, pakai indera apa? Apa? Hidung. Apa? Telinga dan mata itu audio visual seperti kalian lihat. Nah sekarang kalian disebutkan ini ada sebuah kotak rahasia. Apa ya yang di dalamnya? Kalian tahu? Bisa lihat di dalamnya? Tidak. Nah, diambil sama satu, siapa yang mau bantu mengambil? Ayo coba sini, kotak. Ada di sini tuh ada banyak benda ternyata. Kita lihat dari sini, diambil satu. Pilih benda apa? Oke, pilih benda apa? Coba. Oke, ini satu. Baik. Yang dipilih ini apa, anak-anak? Lakban. Bentuknya? Bulan. Segi banyak atau tidak? Tidak. Coba dipegang. Apakah ini bulat, betul-betul bulat? Tuh, nah dilihat. Lagi, siapa yang mau maju? Ayo sini, Mas. Ambil salah satu benda dan jelaskan coba. Nah, diangkat, dipegang, dirasakan. Itu bentuknya apa? Bulat. Segi banyak atau tidak? Tidak. Betul, anak-anak? Oke, taruh lagi. Siapa yang lagi maju? Satu, ayo, Mbak Elis. Pengen merasakan sendiri nih. Ayo ambil semua bahan-bahannya. Ada di situ, ada apa saja? Apa itu? Ditunjukkan ke teman-temannya. Apa? Apa, Mbak? Oh, tutup toples. Apa bentuknya? Bulat. Segi banyak atau tidak? Tidak. Ini berarti tidak segi banyak semua ya. Ayo, siapa lagi? Satu lagi. Mbak Tia. Ya, coba ambil yang segi banyak ada tidak? Masih ini lagi. Ayo diambil ya. Yang segi banyak coba ada tidak? Apa itu? Iya, buku diangkat anak-anak. Nah, ini buku segi banyak atau tidak, anak-anak? Ya, bagaimana garisnya? Coba perhatikan, dirasakan. Oke, bagaimana garisnya? Lurus apa lengkung? Lurus. Berbeda dengan ini ya. Kalau ini kan? Oh, baik. Ini masih banyak sekali ya. Tapi karena waktunya, berarti kotak rahasianya, misterinya saya tutup ya. Segi banyak merupakan bangun dasar tertutup yang dibatasi oleh luas-luas jari. Bangun segi banyak dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu bagi berikut. 1. Bangun segi banyak beraturan. Bangun segi banyak. Sudah. Kalau yang beraturan seperti apa? Sisinya? Kalau yang beraturan tadi sisinya? Sama panjang, betul. Kalau yang tidak beraturan? Tidak sama panjang. Nah, anak-anak, kita masuk ke kerja kelompok ya. Silakan dibuat. Ini kemarin kita sudah melakukan teks diagnostik. Kalian ini akan dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan kategori. Ya, kategori pertama adalah Mbak Fitri, Fitri, Sota, dan Noval. Kemudian kategori kedua adalah Nizam, Nawang, Tegar, Setia, dan Kamaya. Kalau Mbak Nawang hari ini izin ya, tidak masuk. Kategori ketiga Mas Agam, Nangka, Alif, dan Rita. Yuk, di sini kategori 1, tolong dikumpulkan jadi 1, pindah ke sebelah sini. Kategori 2 dan di sana kategori 3. Yuk. Dibagi-bagiin ada 3 lembaran ini, kalian kelompokkan berdasarkan kategorinya. Paham? Dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Bangunnya nanti digunting dan ditempel, kemudian tulis nama bangunnya dan beri tanda centang yang benar. Nah, kalau dia segi banyak maka dicentang yang segi banyak, dan yang bukan segi banyak kita coba. Paham ya? Ini untuk yang kategori 1. Kategori 2 dan kategori 3. Silakan isi laporan tersebut.
kelompok kategori 1 ya. Kemudian yang pertama buat geber. Nah, ini yang nanti di hasilnya dibuat dalam bentuk di situ ada 7, jadi tidak harus semuanya kalian ambil 7 balon yang ada segi banyaknya, ada segi banyak beraturannya, dan ada segi banyak tidak beraturan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai kerja kelompok hari ini? Iya? Oh ini, ya ini tak bagi. Kelompokan berdasarkan kotak dan tabel yang sudah disediakan. Jadi ini nanti dimasukkan di sini ya. Ayo kerja sama kelompok. Ada yang ngegunting, ada yang menempel. Ada yang menempel, ada yang menempel, ada yang menggunting. Ya. Ada yang menempel, ada yang menggunting. Mana tadi? Mana tadi yang sudah dibeli? Pakai ini, pakai tadi. Ini yang di sini yang nempelnya ya. Iya, nempel. Apa sih betulnya? Ada yang menggunting, ada yang nempel. Itu orang betul-betul. Gitu. Ada yang nempel. Ada yang mengukur. Iya, ditaruh. Ada yang nempel, ada yang nempel. Siapa yang nempel? Nah, nanti masukkan. Ada yang pakai spidol mengisi. Dilepas, langsung ditempel. Ayo yang gunting sendiri, yang nempel sendiri supaya segera. Sama? Sama, taruh sana, tempel dulu. Terus dicentang, mana itu? Kalau sama-sama namanya apa? Bisa. Oke, silakan ditulis namanya. Apa itu namanya? Namanya nama apa? Betul. Boleh berwarna-warni ya. Di situ disediakan banyak spidol supaya bagus berwarna-warni anak-anak. Satu dulu ya. Oke, silakan dipresentasikan ke teman-temannya. Yang presentasinya Mbak Fitri ya. Agak kecil ya. Yang keras ya. Sambil yang belum selesai segera, yang sudah selesai bisa diperhatikan. Yuk. Ayo. Suaranya yang keras. Persegi banyak bukan banyak sama Ayo, ada temennya yang berbicara. Yang lain? tidak benar-benar kita diri memiliki sudut sama besar memiliki panjang yang sama seperti bulan sawit ya sedikit banyak ya kita sedikit banyak ya sedikit banyak benar ya sedikit banyak tidak benar ya mempunyai dua sisi lembut segitiga sama sisi segitiganya iya bukan segitiga tidak bukan segi banyak berat-berat ya segi banyak tidak berat-berat nah, mempunyai tiga sisi sama panjang mempunyai tiga sudut sama besar mempunyai tiga simetri lipat. Oke, sebelum kita mulai, beri tepuk tangan dulu anak-anak. Perhatikan ini apa? Ini bukan segi banyak, tapi di sini di
sehat, nurani yang perlu diingat ya. Ini Bu Atik selesai pembelajaran hari ini. Coba, Bu Atik mau tanya, ada yang perlu ditanyakan atau yang belum kalian pahami? Nah, sekarang bagaimana perasaanmu hari ini anak-anak? Melakukan pembelajaran? Senang. Coba dari satu kelompok perwakilan satu orang untuk memberikan ekspresi senangnya. Silakan. Satu kelompok satu saja. Ya, maju. Ya, satu kelompok satu saja. Dicantumkan di setelah pembelajaran. Ayo. Tambahkan di sini setelah pembelajaran. Tugas tersendiri untuk kalian ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini mari kita tutup dengan berdoa. Yuk, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin saya sudah selesai mengadakan observasi bersama Ibu Atin, dan sekarang saya akan melakukan percakapan pasca supervisi dibersamai oleh Bapak PP yaitu Bapak Kisworo dan Ibu Atin selaku Puji. Selamat pagi Pak, apa kabar? Pagi Bu Nena. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Bagaimana Bu Atin? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Saya akan melakukan pembacakan pasca observasi setelah kemarin melakukan observasi pembelajaran di kelasnya Bu Atin selaku kelas 4. Yang pertama saya akan bertanya-tanya dulu tentang Bu Atin, bagaimana perasaannya setelah mengadakan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah perasaan saya setelah saya melakukan pembelajaran kemarin sangat senang ya Bu. Ada sedikit perasaan puas karena pembelajaran kemarin memang sebelumnya kan ada kegiatan pra-observasi yang memang sudah saya persiapkan lebih matang daripada biasanya. Jadi perasaan senang dan puas itu ada. Iya, alhamdulillah Bu Atin merasa puas ya karena sudah persiapannya itu tadi sudah matang ya. Terus nih Bu, bagaimana menurut Ibu menurut Ibu ini puas dalam pembelajaran itu sendiri? Apa yang saya lakukan di kelas seperti Iya. itu? Yang membuat saya puas di kelas itu karena apa yang sudah saya rencanakan dari mulai tujuan yang sudah saya fokuskan, kemudian pemilihan media, kemudian metode yang saya rencanakan di awal sudah saya terapkan dengan maksimal di kelas itu, sehingga memang harapan saya apa yang sudah saya lakukan itu berhasil, istilahnya mendekati hal yang baik, sehingga saya merasa senang dan puas karena tidak ada perbedaan antara rencana dan hasil aksinya. Oh iya, berarti malah lebih apa ini Bu, condong hasilnya daripada perencanaan kemarin ya? Menurut saya. Oh iya. Kemarin tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Untuk tujuan pembelajaran saya, karena saya mengambil mata pelajaran matematika dalam elemen bank data, yaitu mengidentifikasi bank sekitarnya dari mulai pengelompokan sekitarnya peraturan dan peraturan, kemudian segi banyak yang merupakan bank sekitarnya dan kita serta sifat dan ciri-cirinya. Oh iya, kemarin kelihatannya itu anak-anak memang antusias sekali dengan kegiatan Bu Atin pada saat pembelajaran itu. Iya, betul, karena memang saya sedemikian rupa sehingga anak itu bisa aktif dalam pembelajaran, jadi terlihat memang anak-anak lebih semangat ya dari biasanya. Iya, lebih semangat Bu. Kalau kemarin saya juga mengamati itu anak-anak tuh kok ini mukanya ceria semua pada saat
pembelajaran ibu, apalagi kemarin itu menerapkan ini stop ya Bu ya. Iya, PSBB ya. Iya. Terus ibu kira-kira nih dari rating 1 sampai 10 tujuan pembelajaran ibu kira-kira sudah mencapai mana skalanya? Untuk sempurna tidak ya, karena memang masih ada beberapa hal yang menjadi catatan saya setelah selesai kemarin, setelah observasi, penilaian dan lain sebagainya, mungkin masih di 8 sampai 9. Oh iya, berarti 8 sampai 9 belum sempurna ya, karena ya, perfectnya di 10 ya Bu ya. Padahal di skala 8 9 itu udah luar biasa loh. Terus lagi Bu, ini ada nggak kesulitan ibu dalam pembelajaran kemarin itu dari segi penyediaan media atau ini mengontrol siswanya, ada nggak? Untuk sebelumnya istilahnya perencanaan yang memang saya lakukan itu tidak ada kendala untuk saya, tetapi untuk pelaksanaannya ini ada beberapa hal yang saya amati saat saya melakukan observasi, di mana saya menggunakan pembelajaran diferensiasi baik itu frontal, proses maupun daring. Dan sebelumnya memang untuk kelompokan itu saya kelompokkan untuk kelompok level anak, diantaranya ada level bawah, sedang dan tinggi. Dan mungkin kesulitan atau hal yang menjadi hambatan saya di anak yang muda, di situ diskusi anak di kelompok itu masih cenderung kurang aktif, kemudian masih ada keraguan atau tidak berani untuk mengungkapkan sesuatu, baik itu dalam proses diskusinya dengan teman maupun mempresentasikan hasil apa yang sudah didiskusikan ke depan kelas. Itu yang menjadi catatan saya. Tapi untuk kedua kelompok yang level sedang sama atas, saya lihat sudah berkembang dengan baik dari segi aspek komunikasi dengan teman, kolaborasi dengan teman, dan hasilnya juga bisa dipresentasikan dengan baik. Jadi catatannya hanya ada di satu kelompok itu. Baik, berarti kemarin pembelajaran diferensiasinya itu sudah ada 3 ya, diferensiasi konten, proses dan produknya. Terus ibu juga sudah menggolongkan siswa menjadi 3 level sesuai dengan kemampuannya, yaitu rendah, sedang, dan tinggi tadi. Nah terus ada nggak itu tadi kan kesulitan dari Ibu Ati sendiri, terus ada nggak kesulitan dari siswanya Ibu Ati pas saat Ibu Ati mengajar kemarin, mengamati siswa-siswanya bagaimana? Iya, ada beberapa siswa yang mungkin masih belum memahami secara lengkap tentang instruksi saat mereka mengerjakan LKPD, jadi memang masih butuh bantuan itu atau dulu, sehingga saya tidak berputar mau ini, jadi apa saja yang merasa anak itu belum paham dan dia instruksikan itu saya bantu. Jadi itu dari siswanya. Iya, di sini berarti sudah bisa menjadi fasilitator bagi siswanya gitu ya. Ya, usahanya memang ke arah situ. Iya. Terus ini adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitan yang Ibu dihadapi tadi? Untuk dari siswa yang tadi mungkin dia masih belum memahami itu, mungkin kedepannya untuk setiap pembelajaran saya lebih menekankan pada anak-anak bisa memahami dengan baik kalimat perintah, apa saja yang disajikan itu dia paham ya dari bentuk kalimat tertulis, karena memang anak SD itu umumnya lebih mengenal dan lebih peka untuk kalimat-kalimat yang diucapkan secara lisan daripada tertulis. Mungkin kedepannya itu. Yang kedua, kalau dari segi saya yang tadi melihat bahwa kelompok level yang bawah kurang aktif, ya ini mungkin saya akan meningkatkan keaktifan anak dengan mungkin pendekatan individu, apa yang menjadikan alasan anak tersebut susah untuk berbicara di depan umum atau berbicara di teman, atau mungkin kenapa Pak dia mengalami kesulitan berinteraksi, berkolaborasi dengan teman sekolahnya, itu saya akan cari alasannya dan kemudian dilanjutkan dengan alasan itu saya jadikan tindak lanjut saya supaya saya bisa membenahi. Oh baik.
hal yang pertama Ibu lakukan tadi yaitu meningkatkan kompetensi siswanya nggih, dalam meningkatkan kepercayaan diri, yang komunikasi. Terus yang kedua melakukan pendekatan personal kepada siswa-siswanya ya Bu ya. Apa sudah pernah dilakukan sebelumnya Bu? Sudah, untuk anak level grade itu hanya ada 4 ya, yang siswanya, 4 siswa itu sudah beberapa, dan sudah ada tanggapan juga jawaban dari anak itu yang mengatakan takut ngomong, nanti kalau salah ditertawakan teman, itu salah satunya itu hampir semua. Jadi kalau saya tarik lebih mendalam ya mungkin kepercayaan diri mereka yang saya rasa masih kurang, jadi mereka mau mengungkapkan sesuatu takut salah ya, di situ. Apa itu Bu? Siswanya itu tadi yang mengalami hambatan itu tadi itu jadi satu atau ada beberapa anak yang lainnya? Umumnya ada di satu kelompok yang level Bahwa itu tadi ada cara-cara lain Bu, untuk meningkatkan kompetensi mereka di dalam ini meningkatkan kepercayaan dirinya. Iya, mungkin karena kepercayaan diri yang kurang dalam segi komunikasi ya. Mungkin saya akan melakukan untuk pembelajaran selanjutnya lebih apapun mata pelajarannya saya tingkatkan ke interaksi komunikasi ke anak. Jadi apa yang biasanya kan anak-anak itu banyak kalau sudah selesai pembelajaran, kemudian apa yang dia rasakan, apa yang dia hasilkan itu kan ditulis. Nah, mungkin kedepannya saya akan mencoba anak untuk bisa berbicara secara langsung sehingga dia akan tumbuh keberaniannya. Yang kedua itu juga memberikan pemahaman tentang karakter menghargai, saling menghargai. Anak itu harus bisa menghargai apapun pendapat temannya, terlepas dari salah dan benar, itu kita juga harus menghargai dan tidak mencemooh ya istilahnya gitu. Jadi timbullah harapannya akan timbul kepercayaan diri anak sehingga anak akan lebih berani untuk mengungkapkan apa yang jadi ide-idenya, gagasannya. Baik Bu, dari Ibu yang paparkan tadi memang sudah menurut saya ya Bu ya sudah bagus. Yang pertama adalah menggali kompetensi siswanya yaitu dengan melatih siswa berbicara di depan umum ya. Terus juga untuk mengontrol apa ini siswa untuk saling menghargai temannya agar supaya yang ini tadi siswa yang kurang percaya diri agar tidak ditertawai tadi ya Bu. Jadinya nanti kalau misalnya teman-teman itu serius dalam menyimak temannya, nggak menertawakan, itu nanti kan memang timbul rasa pede gitu ya. Oh iya Bu, itu sudah upaya yang sangat bagus Bu. Terus dari kompetensi Ibu sendiri, apa yang ingin Ibu tingkatkan? Yang saya tingkatkan penggunaan media juga, metode tadi sudah ya. Untuk media itu kemarin kan saya menggunakan proyektor, kemudian dengan program mungkin lebih ke media interaktif, misalkan game edukasi, game interaktif ya, mungkin untuk meningkatkan keaktifan anak dalam pembelajaran. Berarti lebih menggunakan ekosistem digital seperti itu gitu? Bisa menggunakan pokoknya yang media-media interaktif ya. Jadi anak itu tidak terkesan pasif, jadi ada interaksi dua arah gitu. Atau ada media lain yang menurut Ibu lebih efektif? Kalau kemarin itu kan masih ke postesnya itu memakai lebaran terus tertulis ya. Mungkin kedepannya masih inginnya saya itu supaya lebih interaktif pakai kuisis. Iya, bagus sekali Bu. Karena Ibu sudah ini yang pertama adalah untuk meningkatkan kompetensi Ibu tadi yaitu pemilihan media interaktif, apalagi kita ada di zaman digital ya Bu ya. Tentunya ini mendidik anak itu sesuai zamannya, apalagi zaman sekarang anak-anak itu sukanya media-media berbau digital ya Bu ya. Itu sudah sangat luar biasa. Baik Bu Atin, untuk kedepannya nih Bu, apa ya, Ibu ingin posting yang seperti apa lagi dengan saya? Untuk ke depan mungkin ya masih di tahap pembelajaran, mungkin dari pengamatan mungkin ada saya yang
dengan diri saya ingin meningkatkan di proses diferensiasi prosesnya. Oh, berarti condong ke diferensiasi prosesnya ya Bu. Terus bagaimana dengan yang lainnya? Seperti itu tadi diferensiasi konten dan produknya. Itu saya rasa saya sudah cukup puas ya. Kemudian ya di proses itu yang mungkin saya perlu tingkatkan dari mulai gaya belajar anak dan lain sebagainya itu yang mungkin kedepannya bisa kita minta bantuan pembinaan untuk di sini. Iya, saya juga bersedia Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah pasca observasi? Luar biasa, ada perasaan lega. Jadi yang memang setiap pembelajaran kan butuh refleksi, butuh apa yang memang kita pendapat orang lain saat kita melakukan pembelajaran. Mungkin dari diri kita sudah baik, tapi untuk pengamatan orang kan mungkin ada kekurangan ini yang dari proses ini bisa membuat saya lebih terpacu untuk lebih meningkatkan lagi kompetensi saya dalam mengajar, dan ya senang bisa meluapkan apa yang jadi lekun-lekun. Iya, jadinya dengan kegiatan observasi ini bisa merefleksi kita ya Bu ya. Iya. Demikian Bu dari saya, atau ada hal lain yang ingin Bu ceritakan? Cukup. Iya, baik. Sudah cukup Pak percakapan saya dengan Ibu Atin. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk Bu Ina dan Bu Atin pada kegiatan pasca observasi ini yang kita untuk melaksanakan paket coaching, di mana dari Bu Ina sebagai coachnya, Bu Atin sebagai coachnya. Dalam kegiatan coaching itu kita menerapkan alur data ada tujuan tadi disampaikan oleh Bu Ina selaku coach, dan Bu Atin tadi juga mendengarkan dan alur dari kegiatan coaching pada hari tentang kegiatan pembelajaran dibereskan disinggung tentang perbaikan terutama adalah di kegiatan coaching organisasi gitu. Kemudian identifikasi tadi juga dengan pertanyaan pemantik tadi yang disampaikan oleh Bu Ina, Bu Atin juga mengeksplor dari kekuatan apa yang dimiliki yang dilaksanakan atau belajar, dan kelemahan apa yang dirasa waktu belajar dan sampaikan kepada pemantik tadi. Kemudian rencana aksi yang akan dilaksanakan Bu Atin ini adalah tentang memperbaiki dari kegiatan pembelajaran yang tadi biasa lemah atau kurang, jadi perbaiki di kegiatan yang berikutnya dengan mungkin melakukan konsekuensi untuk meningkatkan di diferensiasi prosesnya ya, prosesnya dan lebih menarik dan membuat siswa lebih senang dalam belajar. Oke, kemudian ini ada satu topik bentuk tanggung jawab ya. Tanggung jawab dari introspeksi yang jadi dibuat oleh Bu Atin untuk memperbaiki pada pembelajaran berikutnya. Luar biasa, tadi Bu Ina selaku coach sudah memberikan banyak kesempatan dan pertanyaan-pertanyaan romantik sehingga komunikasinya komunikasi yang berdayakan, sehingga diharapkan dengan kegiatan ini bisa sebagai refleksi untuk perbaikan kegiatan berikutnya. Terima kasih dari saya, Bu Ina dan Bu Atin. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kes atas refleksi saya atas berjalannya pasca observasi bersama Ibu Atin, dan saya berharap membawa dampak kedepannya untuk menjadi lebih baik. Demikian percakapan pasca observasi saya bersama Ibu Atin sebagai Kuci dan Bapak Keswara sebagai PP yang sudah menemani. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.